Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi. Maksudnya bagaimana? Jadi, di dalam organisasi kita, di dalam perusahaan kita, tentunya akan memiliki individu-individu yang bermacam-macam. Bermacam-macam ras, etnis, bermacam-macam jenis kelamin, bermacam-macam usia, bermacam-macam nilai individu masing-masing, bermacam-macam tipe kepribadian. Nah, kajiannya adalah bagaimana kita sebagai seorang manajer itu memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap individu yang beragam tadi. Untuk apa sih? Agar tujuan organisasi tercapai dengan cara apa? Peningkatan produktivitas kerja, perputaran karyawannya semakin turun, loyalitas karyawannya semakin tinggi, kepuasan kerjanya semakin tinggi, dan bisa menekan perilaku menyimpang di tempat kerja. Jadi, keragaman di dalam organisasi itu harus kita kelola untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada tadi. Nah, keragaman di sini ada dua. Keragaman pada level permukaan dan keragaman pada level terdalam atau level dalam. Keragaman disebut sebagai keragaman level permukaan karena keragaman ini mudah untuk diamati, mudah untuk dilihat, mudah untuk dinilai. Contoh, Anda tidak perlu melakukan kajian khusus untuk mengetahui si A atau si B itu adalah laki-laki atau perempuan. Anda bisa langsung tanya dengan dia atau melihat biodata dia dari ras mana, etnis mana, umur berapa, kecacatan fisiknya misalnya. Anda bisa lihat, kakinya ada berapa, bagaimana cara dia jalan, dan sebagainya. Nah, ini bisa langsung kita amati, bisa langsung kita lihat, bisa langsung kita nilai. Nah, inilah yang disebut sebagai keragaman level permukaan. Nah, level permukaan ini, jenis kelamin dan sebagainya, itu tidak selalu merefleksikan cara berpikir atau merasa. Artinya apa? Seiring mengenal waktu sama lain, seiring mengenal satu sama lain, menjadi lebih penting untuk menentukan persamaan. Maksudnya bagaimana sih? Jadi, kalau di dalam perusahaan itu, misalnya Anda bekerja di dalam suatu perusahaan, Anda cewek, yang satunya teman Anda cowok, seiring berjalannya waktu dengan adanya saling mengenal satu sama lain, maka Anda tidak akan berpikir terus-menerus, merasa terus-menerus bahwa merasakan perbedaan itu. Saya cewek, saya cowok, enggak. Tetapi seiring mengenal satu sama lain, maka Anda akan cenderung untuk berpikir, tujuan kita itu sama, yaitu apa? Menyelesaikan menyelesaikan target kinerja ini atau mencapai target sekian. Nah, seperti itu dalam bekerja sama. Nah, berbeda dengan keragaman level dalam. Keragaman level dalam itu apa? Keragaman yang tadi kan kalau level permukaan mudah untuk dinilai, mudah untuk dipahami, mudah untuk diamati. Namun kalau level terdalam atau level dalam itu keragamannya itu susah, lebih perlu sesuatu tindakan khusus untuk mengetahuinya. Contohnya, untuk tahu kepribadian A dan kepribadian si B, maka kita perlu mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui nilai-nilai yang dipegang oleh si A dan si B. Itu perlu kajian khusus lagi begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan kerjasama antar satu individu dengan individu yang lain?
Kalau tadi pada level permukaan, orang akan cenderung untuk tidak selalu merefleksikan cara berpikir dan merasa tentang dia laki-laki atau perempuan, asal kalau sudah saling mengenal itu dia nyaman-nyaman saja. Nah, berbeda dengan level terdalam atau level dalam. Level dalam itu semakin orang mengenal satu sama lain, maka kecenderungan untuk peduli dengan perbedaan. Dia akan cenderung untuk merefleksikan cara berpikir dan merasa. Artinya bagaimana? Setelah saya mengenal si A, saya semakin tidak nyaman untuk bisa bekerja sama dengan dia. Kenapa? Dia itu terlalu egois, menang sendiri. Dia itu terlalu mendominasi. Dia itu tidak mau mendengar saran dari orang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita perhatikan ketika kita mau menyatukan atau membuat sebuah tim kerja antar satu individu dengan individu yang lain. Baik. Nah, di situ tadi ada keragaman, ada dua, yaitu keragaman level permukaan dan keragaman level dalam. Dalam bab ini kita akan membahas saja mengenai level permukaan. Untuk level dalam, yaitu nilai dan kepribadian, akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan salah satu keragaman level permukaan. Nah, dampaknya bagaimana terhadap perilaku? Hubungannya bagaimana dengan perilaku? Umur. Karakteristik biografis salah satunya adalah umur. Umur bisa mempengaruhi perilaku. Umur bisa mempengaruhi pengalaman kerjanya kita. Semakin tinggi umur, semakin kita tua, biasanya pengalaman kita semakin banyak. Pernah mengajar di sini, pernah mengajar di sana, pernah bekerja di perusahaan A, pernah bekerja di perusahaan B dan C, dan sebagainya. Nah, perilakunya akan ada yang pada positif dan negatif untuk pengalaman. Untuk perilaku, umur bisa berpengaruh terhadap sesuai dengan pengalamannya. Maka dampak positifnya terhadap penilaian. Semakin tinggi umur, maka biasanya penilaian dia lebih bijak dalam menilai sesuatu. Etika kerjanya lebih baik. Dia sudah bermacam-macam perusahaan yang sudah dia masuki. Etika kerjanya lebih baik. Komitmen pada kualitasnya juga lebih tinggi. Ini semakin tua umurnya. Bagaimana dampak negatifnya? Biasanya kalau umur semakin tua, dia kurang fleksibel. Dia kurang mau kalau ada perubahan, dia cenderung untuk menolak terhadap perubahan. Dia lebih ke zona nyamannya. Dia enggan untuk hengkang dari kenyamanannya. Menerima teknologi baru juga susah. Jadi artinya apa? Ada segi positif dan negatif ketika kita rekrutmen atau kita memiliki karyawan yang sudah tua, begitu. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Kemudian, umur juga berdampak juga terhadap perputaran tenaga kerja. Semakin tinggi umur, maka tingkat perputaran kerjanya akan semakin menurun. Tingkat perputaran kerja itu bagaimana sih? Orang itu semakin berumur, semakin tua, akan cenderung untuk tidak mau keluar dari pekerjaannya, tidak mau keluar dari perusahaannya. Kenapa? Karena alternatif pekerjaan di luar sana semakin sedikit. Contoh, semakin tinggi misalnya usianya sudah 50 tahun, maka kecenderungan dia akan tetap di perusahaan yang sama. Karena ketika dia mau keluar dari perusahaan itu, maka dia akan berpikir, perusahaan mana yang mau menampung saya usia 51 tahun? Mungkin tertentu saja begitu, tapi kan semakin sedikit. Keahlian semakin spesifik. Nah, semakin bertambahnya usia, maka keahlian akan semakin spesifik. Misalnya, saya sudah banyak mengajar. Saya sudah mengajar dari usia 23 tahun misalkan. Maka ketika saya semakin hari semakin ke arah tua, kecenderungan saya lebih suka materi tentang perilaku, psikologi industri dan organisasi. Saya tidak terlalu suka dengan materi dengan berbau angka misalkan.
Bukan berarti saya tidak bisa, tetapi saya kurang memiliki feel di sana. Nah, keahliannya akan cenderung terasah pada satu sisi. Artinya apa? Keahliannya akan lebih spesifik. Kemudian, umur juga akan biasanya juga akan masa kerja yang panjang. Semakin tua berarti dia akan berada di perusahaan itu semakin masa kerjanya udah lama. Dia udah lama di perusahaan itu. Dampaknya apa? Upahnya semakin tinggi. Biasanya setiap tahun kan pasti ada kenaikan upah berkala. Tiap tahun bulan Januari ada kenaikan 200.000 atau 300.000 misalkan. Maka silakan dikalikan ketika Anda sudah 15 tahun di sana. Nah, upahnya yang tinggi, cutinya juga lama, pensiunnya juga biasanya akan lebih menarik. Nah, itu adalah dampak umur terhadap pengalaman dan perputaran tenaga kerja. Bagaimana dampak umur terhadap hubungannya dengan absensi? Semakin tua umurnya, biasanya akan menurunkan tingkat absensi yang bisa dihindari. Contohnya apa? Anak sakit. Oh, dia udah nggak punya anak, anaknya udah pada besar semua, jadi dia tidak akan ada absensi karena ada anak sakit seperti itu. Tapi untuk absensi yang tidak dapat dihindari, nah ini ada perbedaan antara buku satu dengan buku yang lain. Buku itu kan dibentuk dari berbagai macam penelitian, hasil penelitian yang banyak dikumpulkan terus-menerus sehingga menjadi sebuah teori. Nah ini akan ada perbedaan. Untuk absensi, umur semakin tua, absensi yang tidak dapat dihindari relatif sama seiring dengan kesadaran akan kesehatan. Artinya apa? Semakin tinggi umur, itu tingkat absensi yang tidak dapat dihindari itu sama saja dengan umur yang tua. Tingkat absensi yang tidak dapat dihindari itu contohnya apa? Sakit. Nah, absen izin karena sakit itu dalam bukunya Stephen Robin dan Timothy itu dikatakan kalau umur semakin tua dengan semakin lebih muda itu tingkat absensinya yang dapat dihindari itu sama seiring dengan kesadaran akan kesehatan. Tetapi dalam buku yang lain, contohnya dalam bukunya Harry, itu dikatakan kalau umur yang semakin tua maka absensi pada yang tidak dapat dihindari karena sakit itu lebih tinggi. Kenapa? Karena seiring dengan penurunan tingkat kesehatan dan ketika orang tua sakit maka kecepatan pemulihan terhadap sehat untuk menjadi sehat itu semakin lama. Nah seperti itu. Jadi ada perbedaan. Nah ini artinya apa? Berarti terbuka untuk penelitian selanjutnya. Nah, silakan melakukan penelitian tentang ini jika Anda berminat. Nah, bagaimana dengan umur? Umur dengan produktivitas. Apakah umur itu berhubungan dengan kinerja atau produktivitas? Ada beberapa ini juga sama. Umur dikaitkan dengan produktivitas itu tidak ada hubungannya. Lebih mungkin memiliki perilaku kewargaan yang tinggi. Artinya apa? Kewargaan yang tinggi itu dia lebih berempati dengan pekerjaan orang lain, dia lebih loyal dengan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Jadi, ada buku yang menyatakan kalau umur terhadap kinerja itu tidak berhubungan. Nah, ini mungkin tergantung dari jenis pekerjaannya. Kalau umur terlalu tua misalkan, untuk menuntut suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik, mungkin kinerjanya akan semakin menurun. Contoh misalnya, umur tua, pekerjaan mencangkul, maka dia akan kinerjanya sedikit. Kenapa? Karena semakin tua umurnya, mencangkulnya juga akan semakin lemah gitu. Nggak sesuai, nggak sama dibandingkan dengan umur yang masih produktif. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tergantung dari tingkat jenis pekerjaannya. Nah, ini juga welcome dengan penelitian. Masih ada berbagai macam ini. Kemudian, umur. Bagaimana umur dikaitkan dengan kepuasan? Nah, untuk pekerjaan yang profesional, semakin tua umurnya, maka kepuasan kerjanya akan semakin tinggi, begitu. Terus, keragaman yang selanjutnya, yaitu salah satu karakteristik biografi selanjutnya, yaitu jenis kelamin. Laki dan perempuan, bagaimana hubungannya dengan kinerja? Nah, menurut Timothy, dan juga kajian Timothy berdasarkan hasil penelitian yang dikajinya, itu jenis kelamin dengan kinerja itu untuk perempuan
memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Yang laki-laki jangan protes, silakan melakukan penelitian, yaitu apakah benar laki-laki itu memang memiliki kinerja yang lebih rendah daripada perempuan. Silakan. Nah, kemudian jenis kelamin bagaimana kaitannya dengan kemampuan untuk problem solving atau untuk mengatasi permasalahan? Sama. Jenis kelamin dengan kemampuan menganalisa sama. Laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan memiliki dorongan kompetitif yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki tingkat motivasi yang sama dalam bekerja. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan bersosialisasi yang sama dan kemampuan belajar yang sama. Nah, lantas, bagaimana dengan ras dan etnis? Hubungannya, kalau kita itu kecenderungan seorang manajer itu pada ras atau etnis tertentu atau melakukan diskriminasi pada tenaga kerja, maka kecenderungannya akan meningkatkan level turnover atau tingkat perputaran karyawan, atau karyawan akan cenderung untuk keluar dari pekerjaan jika yang nggak cocok etnisnya. Nah, seperti itu. Jadi, diskriminasi akan meningkatkan tingkat perputaran karyawan. Kemudian, non-diskriminasi akan meningkatkan penjualan. Kok bisa? Kalau kita itu tidak diskriminasi, berarti kita memiliki karyawan yang beragam dalam perusahaan kita. Lah, kenapa kaitannya bisa meningkatkan penjualan? Konsumen kita beragam, maka dengan kita memiliki karyawan yang beragam, maka bisa melayani konsumen yang beragam pula. Nah, begitu. Sehingga kepuasan konsumen akan meningkat, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penjualan. Kaitannya di sana. Disabilitas atau kecacatan, hubungannya bagaimana? Disabilitas mental maka akan mempertinggi absensi. Disabilitas mental itu lebih kepada gangguan kejiwaan, juga mungkin kinerja juga nggih. Disabilitas memiliki kualitas kepribadian superior seperti kemandirian dan potensi. Misalnya disabilitas, maksudnya bagaimana? Disabilitas fisik, misalkan. Anda terlahir cacat fisik. Nah, maka ketika Anda lahir pun, ketika Anda mengetahui bahwa Anda berbeda dengan yang lain, maka Anda akan memaksa diri sendiri, memacu diri sendiri untuk lebih tinggi dengan yang lain. Artinya apa? Kepribadiannya sudah terbiasa dengan nggak mudah menyerah, pantang menyerah, kemandiriannya tinggi, kepribadian superior, kemudian potensinya juga biasanya lebih diasah, lebih tinggi, karena dia lebih bertarung, lebih banyak dibandingkan dengan orang pada umumnya, begitu. Dia memaksakan diri lebih banyak, menekan dirinya sendiri untuk berkinerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, gitu. Yang punya kaki misalkan. Kemudian senioritas yang tinggi hubungannya dengan produktivitas bagaimana? Senioritas berarti kita bekerja di perusahaan A, perusahaan tertentu, misalnya perusahaan A itu lama. Kaitannya adalah akan ada peningkatan produktivitas. Kenapa demikian? Karena kita sudah mengenal bagaimana cara pekerjaan kita, cara bekerja mesin kita misalkan. Maka kita akan bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja kita. Kepuasan kita juga akan semakin tinggi. Senioritas berarti lamanya kita bekerja seiring dengan upah yang tinggi, pensiun yang menarik seperti itu, maka tingkat kepuasan juga akan tinggi. Absensinya akan semakin rendah. Kemudian keinginan untuk keluar dari perusahaan atau level turnover-nya juga akan semakin rendah. Baik, karakteristik permukaan tadi yaitu seperti ras, kemudian jenis kelamin, masa kerja, itu berpengaruh terhadap kinerja, tetapi tidak secara langsung. Tadi tergantung dari jenis pekerjaannya, ya toh. Kalau misalnya disabilitas atau kecacatan fisik, mungkin kecacatan tertentu akan berpengaruh terhadap kinerja. Kecacatan fisik akan berpengaruh terhadap kinerja, tergantung jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya yang membutuhkan kemampuan fisik, nah, itu akan mungkin berdampak kepada kinerja. Tetapi kalau yang tidak terlalu membutuhkan kemampuan fisik, disabilitas itu tidak berpengaruh terhadap kinerja.
Kemampuan itu yang Anda ketahui, yang sekarang berkembang itu kan kemampuan fisik, kemampuan intelektual, kemampuan emosi, dan juga kemampuan spiritual. Namun, untuk kemampuan emosi dan spiritual itu masih buku-buku yang membahas tentang itu masih sedikit, karena masih banyak kajian-kajian teori untuk sekali lagi yang saya bicarakan tadi. Untuk menjadi sebuah teori, harus ada kajian penelitian yang banyak sekali baru bisa menjadi sebuah teori. Maka kita bahas dulu tentang kemampuan fisik dan juga kemampuan intelektual. Nah, hanya karena kita tidak sama dalam kemampuan, tidak serta-merta berarti bahwa individu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan individu yang lain. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang menjadikannya relatif superior atau inferior dibanding yang lain dalam melakukan tugas dan aktivitas tertentu. Oke. Kemampuan akan berpengaruh kepada kinerja. Sekali lagi tidak secara langsung, tergantung jenis pekerjaannya. Misalkan, kemampuan yang akan berpengaruh pada kinerja, tetapi kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan di dalam pengambilan keputusan yang tinggi, maka memerlukan kemampuan verbal atau kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi untuk pekerjaan yang dituntut untuk mengambil keputusan, dia memerlukan kemampuan verbal dan juga kemampuan intelektual yang tinggi dibanding kemampuan fisik. Jika dia memiliki kemampuan verbal dan kemampuan intelektual yang tinggi untuk pekerjaan pengambilan keputusan, maka kemungkinan besar kinerjanya dia akan tinggi. Berbeda dengan pekerjaan yang rutin. Kemampuan dibutuhkan untuk pekerjaan rutin, itu kemampuan yang dibutuhkan yaitu lebih banyak kemampuan fisik dibandingkan dengan kemampuan intelektual. Artinya, untuk pekerjaan yang rutin diperlukan kemampuan intelektual yang lebih rendah untuk bisa berkinerja yang tinggi. Contohnya bagaimana sih? Kalau Anda sebagai seorang manajer yang harus membuat sebuah keputusan yang banyak, maka perlu pinter. Intelektual Anda jalan, kemampuan verbal Anda jalan, kemampuan analisanya Anda harus jalan. Kalau nggak gitu, bagaimana Anda meneliti alternatif-alternatif keputusan? Bagaimana Anda menguak berbagai macam inti persoalan? Nah, bagaimana dengan ini? Berbeda dengan jika pekerjaan Anda itu adalah pekerjaan yang rutin. Contohnya adalah misalnya dalam furniture itu pekerjaan yang mengamplas atau finishing atau yang pakai kertas gosok terus menerus seperti itu, maka diperlukan kemampuan intelektual yang lebih rendah. Nggak penting, nggak terlalu penting. Yang penting kemampuan fisiknya, gosoknya itu yang lama, nggak. Nah ini, kemampuan fisiknya yang diperlukan untuk pekerjaan yang rutin, sehingga bisa berkinerja lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mengimplementasikan strategi manajemen keragaman? Artinya kita misalnya, saya ingin di perusahaan saya ini memiliki tenaga kerja yang beragam, sehingga saya harus mengelola keragamannya. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi manajemen keragaman itu? Yang pertama, kita menarik dalam proses rekrutmen, kita memilih dan mengembangkan dan juga mempertahankan pekerja-pekerja yang beragam usia, beragam etnis, beragam pengalaman, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah memiliki pekerjaan atau memiliki tenaga kerja yang beragam, maka kita harus menancapkan pada setiap individu-individu yang beragam itu berpikir tentang orientasi yang sama. Jadi kita harus menancapkan cara berpikir mereka, atau mereka itu jangan hanya kecenderungan berpikir pada perbedaan masing-masing, tetapi orientasi pemikiran mereka itu pada penyelesaian tugas yang sama. Nah, kemudian juga ditingkatkan komunikasi
satu dengan yang lain. Nah, mungkin dengan pekerjaan teamwork, mungkin juga sering dibuat kelompok kecil dan sebagainya. Kemudian, untuk apa? Untuk peningkatan rasa keanggotaan kelompok itu juga harus ditingkatkan. Rasa kohesi kelompok atau kelekatan antar kelompok juga harus ditingkatkan. Jadi selain kita pertama tuh penarikan tenaga kerja dalam proses rekrutmen, memilih juga mengembangkan dan juga mempertahankan tenaga yang beragam. Tetapi individu-individu yang ada di sini juga harus diarahkan untuk berorientasi tidak hanya pada perbedaannya, tetapi lebih pada, oh tugas kita sama loh. Penyelesaian tugas kita sama, kita harus banyak berkomunikasi, kita itu satu tim sehingga kita harus saling bekerja sama, sehingga kita harus memiliki rasa keanggotaan yang tinggi, sehingga kita harus memiliki kelekatan kelompok yang tinggi satu sama lain. Nah, yang ketiga, kita juga harus melakukan pelatihan, memberikan pelatihan tentang keragaman secara konsisten. Kita harus mengasih tahu, memberikan informasi kepada karyawan. Dengan beragam itu adalah sebuah keunikan, sebuah keunggulan tersendiri bagi kita. Nah, jadi harus kita pertahankan dan bukan untuk berorientasi pada perbedaan saja, tetapi tugas yang sama, kita satu perahu yang sama, kita satu misi yang sama, kita satu visi dan tujuan yang sama, strategi yang sama untuk melakukan atau untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, begitu. Kemudian, apa sih keuntungan sebuah perusahaan menerapkan program keragaman? Yaitu mendorong perlakuan yang adil tanpa memandang karakteristik demografinya. Kemudian, kerangka kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita memiliki tenaga kerja yang beragam, maka kita akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam pula. Nah, sehingga akan meningkatkan kepuasan karyawan. Mengakui berbagai perbedaan setiap individu dapat menjadi bernilai untuk meningkatkan kinerja setiap orang. Nah, jadi kalau kita itu mengakui setiap perbedaan itu berbeda, terus menggali potensi masing-masing perbedaan itu, digali dijadikan satu untuk bisa bekerja sama, maka kinerja setiap orang juga akan tinggi, kinerja organisasi juga akan berdampak. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.